السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musala Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fiqih. Ya, kita akan lanjutkan bacaan kita halaman berapa itu? 295. 93. 94 kan ya? Saat. Iya. 293. Dua ratus yang dari beberapa ayat itu. Oh iya. Tentang riba ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini. Amin. Kita sudah membaca beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hukum ya haramnya riba. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 130 ya, sudah kita baca kemarin, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian atau kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda. Wattaqullah, kata Allah, dan takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, ya pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ya, dalam surah Al-Baqarah 275 Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan riba. Ya, tuh.
Kan tetapi orang-orang jahiliyah dulu menyatakan, ya, innamal bai'u mislur riba, kata mereka itu. Ya, sesungguhnya jual beli itu hukumnya sama sama riba. Ya, padahal beda. Ya, Allah jelasin makanya wa ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba, ya. Dan Allah menghalalkan jual beli sementara mengharamkan riba, ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah juga 278 279, ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, dan takutlah kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, ya. Tuh. Dan tinggalkanlah riba, ya. Tuh. Sudah katakan tuh, in kuntum mu'minin, apabila kamu mengaku orang yang beriman, ya. 279 Allah katakan fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallah, ya. Dan apabila, ya, tuh, kalian itu, ya, lam taf'alu, ya, tetap bersikeras mau melakukan fa'zanu biharbi minallah wa rasulih, berarti kamu siap melakukan perang dengan Allah dan Rasul. In betul, ya. Dan apabila kalian tidak bertobat, falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, ya. Maka bagimu pokok hartamu dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Itu ayatnya, ya. Dalam Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan yang namanya riba dan menyuburkan sedekah, ya. Itu beberapa firman Allah itu, ya. Nah, ada hadis Nabi satu ini. An Jabirin, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang memakan harta riba, ya, tuh. Kemudian apalagi, ya, wa muwakkilahu, ya, orang yang apa tuh? Mewakilinya, wa katibahu, dan orang yang apa tuh? Ya, menjadi penulisnya, wa syahidaihi, dan menjadi dua orang saksi. Itu semua tuh, ya, bakal diapain? Dilaknat oleh Rasulullah, ya. Jadi kalau ada orang, ya, nyuruh minjol, nah itu yang nyuruhnya dapat dosa, ya. Ibu-ibu nyaksiin semua, yang nyaksiin semua dapat dosa, ya. Ada yang mesti tulis, ya. Saya Mas lihat, tolong tulisin dong, tulisannya jelek, jangan Mas nulisin. Nah, itu dapat dosa juga. Ya, terus iya. Ya, semua itu kebagian apa dosanya, ya, dengan orang melakukan riba, ya. Tuh, yang nulis, yang nyaksiin, apalagi yang transaksi. Ya, itu udah jelas-jelas dosa tuh, ya. Nah, di sini dijelaskan oleh, ya, Dr. Sulaiman Rasyid, kata beliau, dari beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi, jelaslah bagi kita bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam. Ya, bahkan dikatakan ada salah satu riwayat, orang yang, ya, melakukan riba itu dosanya, ya, itu lebih besar daripada dia menggauli orang tuanya sendiri. Ya, lebih gede dosanya itu ketimbang dia, ya, menggauli orang tuanya sendiri. Ya, tuh. Walaupun sedikit, sama aja. Ya, setiap yang haram, ya, meskipun sedikit sama. Ya, dosa. Ya, masalah besar berapanya kita nggak tahu dah tuh, karena kita nggak punya wewenang. Yang pasti dosa besar juga. Iya, ya, ibarat orang berzina nih. Dia berzina, orang baru masuk dikit doang, langsung mana udah berzina, tetap aja dosa juga. Iya kan? Orang belum apa baru gitu doang baru bawa mas kita. Jangan, tetap itu dihitung dosa. Ya, orang gua makan dikit doang tuh yang banyak lu si anu sama aja. Iya. Ya, tuh. Pinjam misalnya Mas Wani atau Mas Lihat tuh, duitnya banyak, enak. Ya. Muncul pertanyaan, ya, apakah semua riba tersebut yang 4 macam itu di atas termasuk dalam arti ayat dan hadis itu?
Jawaban dari pertanyaan tersebut ada beberapa pendapat dari para ulama. Tetapi karena maksud buku ini hanya menguraikan secara ringkas, maka keterangan yang lebih rincinya akan diterangkan di buku lain. Hanya di sini dijelaskan bahwa riba nasi'ah jelas dilarang karena ayat tersebut. Ya, karena apa itu? Karena ayat tersebut diturunkan karenanya kejadian di masa jahiliyah. Ya, kalau jahiliyah sih memang belum ada hukum, ya kan? Belum ada hukum aturan itu. Ya, jadi dengan kata lain, turunnya ayat ini itu karena adanya riba nasi'ah. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamil Mu'aqqain, ya. Tuh. Riba nasi'ah ialah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah di masa jahiliyah. Jadi kalau orang jahiliyah memang saat itu mereka belum ada apa? Aturan, ya, belum ada hukum, ya. Karena kan kehadiran nabi itu apa? Yakhrujuhum minaz zulumati ilan nur. Ya, akan mengeluarkan dari masa jahiliyah menuju masa apa? Ya, yang terang, yaitu masa yang benar. Ya, tadinya mereka itu kawin berapa aja boleh, boleh gak? Boleh. Orang nikah, iya, laki punya bini dua. Contohnya, bini punya laki tiga, boleh gak? Boleh. Jahiliyah belum ada hukum itu kan, ya kan? Tuh, tukeran bini boleh gak? Boleh. Ya, jahiliyah. Ya, tukeran laki boleh gak? Boleh. Ya, itu jahiliyah namanya zaman kegoblokan. Ya, zaman kebodohan karena belum ada hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul. Mereka mentakhirkan utang dari waktu yang semestinya dengan menambah bayaran tuh. Ya, jadi ketika itu tuh, ya, ada orang si A utang sama si B, ya, perjanjian, ya kan, utangnya 100 juta bakal dibayar di akhir Juli ini nih. Ya, karena tuh orang nggak mampu bayar di akhir Juli, akhirnya ditambahin lagi. Ya, dinaikin yang seharusnya 100 juta jadi 130 juta atau 150 juta gitu. Itu riba enggak? Riba, nggak boleh. Ya, tetap perjanjian itu kan ya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya tuh. Kan dalam Al-Qur'an kalau tuh orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu untuk membayar hutang, ya disuruh ngapain? Disuruh tungguin. Ya, hatta maisarah kan suruh tungguin sampai dia mampu. Ya, jangan justru dinaikin apanya? Bilangannya atau nominalnya. Ya, segitu aja dikagak bayar apalagi tambah lagi kan begitu. Ya kan, lu kan harusnya lu bayar sekarang karena lu tunda lagi ya gue tambahin lagi dah. Ya, gue tambahin apa? Pinjamannya bukan. Ya, bebannya. Ya, yang seharusnya 100 juta karena telat sebulan lagi tambahin 30 juta lagi. Terus sebulan lagi jadi 160 juta. Nah, menang banyak dia. Hah? Kalau penggadaian itu jelas. Biasanya kalau penggadaian kan gini, orang gadai itu ya contohnya kita punya emas. Ya, emas itu harganya berapa ya? Taruhlah yang 10 juta. Ya, 10 juta. Enggak mungkin orang penggadaian akan memberi kita uang seharga nilai nominal emas itu 10 juta, enggak mungkin. 5 juta paling banyak 7 juta. Apanya? Hmm. Oh, enggak boleh. Enggak boleh kalau kayak gitu. Enggak boleh. Yang namanya penggadaian itu setelah yang syar'i ya. Ya, kita naruh barang, minjem duit. Jaminannya itu tuh barang itu. Ya, tempo waktu 3 bulan nanti kita nggak bayar, tuh barangnya dimiliki dia. Gitu aja. Ya, itu. Nah, kalau namanya itu ya, apa namanya? Kita naruh barang juga, bayar cicilan juga itu bukan gadai namanya. Pinjaman. Oh, nggak boleh, itu riba tetap. Nggak boleh. Itu riba tuh. Tapi pokoknya tetap kan masih tanggungan kita kan? Pokoknya kan? Hah? Pokoknya masih tanggungan kita. Nah, iya. Kita suruh bayar bunganya aja. Nah, iya berarti kita. Nah, iya sama nggak boleh itu. Riba namanya.
Pokoknya kaidah umumnya itu kullu qardin jarra fihi manfaah bahwa riba. Kata Nabi itu. Ya, setiap bentuk pinjaman apa aja yang di dalamnya ada unsur kemanfaatan, artinya kemanfaatan yang bakal diambil dari orang yang minjemin. Bahwa riba, itu riba namanya. Jadi kalau kita ngasih beda. Yang penting dari pihak yang meminjamkan jangan menentukan atau mengatakan, lo pokoknya gue kasih pinjam duit tapi lo bayar lebih, mau gak? Ya kalau nggak bayar lebih gue kasih lo, kalau lo gue tolongin, jangan. Nggak boleh, kecuali kalau dari yang minjam. Ya bang, saya pinjam 10 juta, secara negatif 10 juta, 200.000 dah. Ya, mudah-mudahan duitnya ada, kalau ada, kalau kagak. Ya, kalau itu nggak apa-apa, karena bukan dari yang meminjamkan, tapi dari si peminjam. Ya, ya memang kalau zaman sekarang kan orang menjadikan ada tambahan-tambahan itu dianggap sebagai suatu administrasi. Ya kan? Tapi kan itu harus jelas. Administrasi itu untuk apa aja. Ya kan? Nah, kita nyimpen barang di orang aja itu dikenain biaya sekarang. Ya kan? Ya sekarang jangan jauh-jauh lah, Bu. Kita ini naruh duit jadi nasabah di bank. Kita ada uang bayarnya enggak? Ada. Ada adminnya. Ya, dipotong. Ya, apalagi pakai ATM, tergantung ATM-nya. Ya, ada ATM yang ekonomi, yang gold, yang platinum, itu masing-masing. Ya, bulanannya itu. Ya, tuh. Ya, kayak tadi saya baru ke bank BNI tadi. Ya kan? Mau pergantian kartu ATM karena expire mas saya berlakunya itu habis. Ya. Saya ngomong aja sama tellernya, saya bilang, sama CS-nya, customer service-nya. Saya bilang, Mbak, setiap bank itu punya aturan beda-beda ya, saya bilang gitu. Kenapa Pak? Kemarin saya habis ganti kartu ATM di Bank Mandiri nggak dikenain biaya, saya bilang gitu. Loh sekarang kok di BNI dikenain biaya 35.000. Akhirnya, oh Bapak ganti ya? Ya saya bilang saya habis masa berlakunya nih. Ini lihat saya bilang kartunya. Gitu. Pelayar gitu kan. Ya udah. Oh iya Pak, maaf Pak. Kalau ganti kartu emang nggak bayar, tapi kalau kartu hilang atau kartu ketelen atau rusak itu kita bayar. Gitu. Padahal sih bedanya apa coba? Rusak sama hilang. Bedanya apa coba? Kartu dari dia juga. Iya. Kartu dia juga yang ngeluarin. Hah? Nggak bayar aja. Hah? Ya emang nggak bayar aslinya. Kadang kenakalan CS sama TL juga. Nggak amanah. Makanya kita kalau apa-apa tuh Bu, transaksi sama orang apa aja tanya kejelasannya. Jangan diam aja gitu kan. Sebelumnya lagi saya ke Bank DKI sama, ya kan? ATM saya habis juga, dikenakan biaya 45.000. Ya kan? Saya bilang 45.000 Pak biayanya. Iya. Saya bilang dari mana aturannya? Ada apa? Coba kasih lihat saya bilang. Cari-cari lama, kita nunggu setengah jam. Saya bilang lama banget, sampai ke rusaknya sampai setengah jam saya bilang. Hah? Itu kan setengah jam. Kan kamu bisa angkat telepon saya bilang begitu. Ya kan tanya dan kalau ada bilang ada, kalau enggak ya enggak, saya bilang gitu. Saya pulang aja, saya tinggal. Nggak jadi saya, malas saya urusan kayak gitu. Kadang kenakalan dari tugas itu juga. Ya, nyari-nyari duit gitu kan. Cuma dia kan merhatiin orang ngerti kagak, kalau nggak ngerti disikat terus. Ya kan, bayar ini, bayar itu. Nah, terus jeli gitu Bu, jangan takut nggak apa-apa. Ya. Kita jangan mau dibodoh-bodohin sama orang. Dia kan yang gaji dia itu siapa? Kita tuh Bu. Nasabah. Bukan bosnya mah cuma ngelola doang. Ya kan kita naruh duit harusnya kan disyukur, malah kita suruh bayar, kan lucu. Ya kan. Iya. Duit kita udah diputer sama dia, kan gitu kan. Dia dapat hasil, giliran kita mau apa-apa suruh bayar lah. Gitu. Sebenarnya Bu, ya transaksi di kita ini 80% sebenarnya riba kalau boleh saya katakan.
Meskipun dalam sifatnya yang orang bilang bank syariah sama aja, nggak ada bedanya. Ya, itu hanya label doang. Karena mereka lihat ya mayoritas orang Indonesia itu Islam. Dia muncul lah bank-bank Islam syariah apa tuh BCA syariah, BNI syariah, BRI syariah, Mandiri syariah, akhirnya sekarang BSI namanya, ya kan? Ah, sama, bu, biar orang tertarik gitu ya. Tapi giliran apa-apa nggak bertanggung jawab, duit kita dibobol sama orang nggak tanggung jawab, ya kan? Giliran apa suruh bayar, tapi giliran bank kita di hacker, bank kita nggak tanggung jawab deh bu, nggak mau tanggung jawab deh. Ya pinter sih tuh bank-bank tuh, ya kan? Nggak mau rugi, pengen untung doang kan begitu. Harusnya kan dia tanggung jawab. Oh ini kelemahan kami dari pihak manajemen atau sistem kan harusnya gitu. Ya, ini kan kagak. Oh, itu di luar tanggung jawab kami, Pak, kata gini. Oh, gitu ya. Ya udah. Pengen ngambil untung memang biasalah. Ya. Jadi, ketika ada orang minjem sama kita, Bu, kita bilang minjem 100 minta 110, 120, nggak boleh. Ya. Tuh. Itu namanya riba nasi'ah, ya. Tuh. Apabila terlambat lagi, ditambah pula terus-menerus nih. Yang tadi penenung tuh. Terlambat terus bayar uang bunganya itu. Ya, ini dia. Ya, terlambat bayar lagi, bayar lagi. Pokok kita masih tetap bayar kan? Iya. Ya udah lo nggak bayar-bayar lah, gue dapat bunganya terus. Dibilang begitu sama dia. Ya kan? Iya. Yang lucu lagi ada orang minjem duit, jaminannya contohnya kontrakan. Ya, itu setiap bulan uang kontrakan diambil sama si yang minjemin. Tapi nggak dihitung pengurangan bayaran dari uang yang dipinjam. Kan lucu. Nah, iya saya bilang enak banget. Ya, gue juga mau. Lu minjem gue 100 juta lah. Iya bukan nyicil namanya itu. Jadi pas ditagih, ya udah bayar dia 10 bulan. Dia ada duit mau dibayar. Kurangin kan kalau 500 kali 10 udah 5 juta. Pinjam 10 juta. Pikiran dia kurang 5 juta kan. Pas dibayar loh kok cuma 5 juta mbak katanya. Kan mbak pinjam 10 juta. Nah, bukannya mbak ambil 500 setiap bulan selama 10 bulan nih. Itu enggak. Itu jaminan saja katanya. Oh, jaminan dari mana saya bilang. Iya. Ya, padahal maaf ya ibu-ibu tuh. Ya orang berjilbab panjang. Ya. Nah, iya bayangin aja. Enggak itu jaminan. Ya kalau jaminan kontrakan, kan jaminan kontrakan. Ya, kalau dia nggak bayar dalam tempo sekian bulan atau tahun, kontrakan lo ambil. Ini duit lo ambil, pas minta pulangin, kan utuh duit lo kan lucu. Ya, saya bilang nih belajar di mana orang kayak gini nih. Ya, itu lebih dahsyat daripada pinjol itu malah. Banget. Tuh 500 diambil tiap bulan selama sekian bulan. Dia bilang aja, udah nggak usah ganti-gantinya sampai 10 tahun juga nggak apa-apa. Ya kan? Ya dapat tiap bulan. Enak buat cicilan lagi dia. Kenapa? Nah, itu nggak apa-apa. Iya, karena kita bayarnya cicil kan gitu. Lebih indah sebulan. Nggak apa-apa. Dari kitanya itu, bukan dari dianya. Kalau dari dia tetap nggak boleh. Dari kita yang minjem. Tuh. Ya karena kita kan namanya Bu, kita beli cash sama beli utang kan kredit beda harganya. Panci kalau kita beli 100.000, kalau kredit berapa duit? Oh, 200.000 2 kali lipat. Begitu kan emak paling demen banget kredit apaan nih kredit itu. Ya, kita giliran bayar aja lakinya lah. Ya, coba. Apabila terlambat lagi, ditambah pula terus-menerus tiap-tiap kelambatan wajib ditambah lagi itu. Ya, sampai utang yang asalnya 100 rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Oh. Kalau dengan gadai, barang yang tergadai tetap tergadai. Tadi, ya, barang kita ditahan, kita suruh bayar terus-terusan. Ya kan, asal kita udah nyicil barang pulangin dong. Kan enggak kan?
Ya, tunggu, tapi untung di dunia, di akhirat biarin aja dia. Ya. Biasanya tidak ada yang mau melakukannya kecuali orang yang sangat membutuhkan. Nah ini Bu, orang-orang yang lagi butuh apapun dia apa ya dilakuin. Padahal kan makanya kita hidup itu bertetangga, ya bergaul sama orang saat kita lagi benar-benar butuh, jangan main langsung panggil pinjol. Ya, datang ke rumah saja Mas Wani, saja Mas Lia tuh. Ya. Tok pintunya aja saya nggak dibukain pintu. Ya. Tok pintu dibukain pintu udah. Ya, apalagi buat tentengan dibukain pasti saya yakin deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ngomong. Ada kasih, kalau nggak ada jangan kasih sudah, ya kan? Nah, iya. Ya. Cuma saya kasih tahu Bu, kalau ada orang minjem duit, jangan bilang kita nggak punya duit. Ya, itu dosa kita. Ya, duit ada, tapi banyak kebutuhan nih. Ya, anak gue, cucu gue nih pada mau sekolah tahun ajaran baru nih. Ya, ini anak besok minggu minta ngajak jalan-jalan lagi katanya. Nah, gitu. Nah, nggak apa-apa. Jangan bilang kita nggak punya duit, nggak punya duit. Ya, kalau nggak punya duit, namanya kita kufur nikmat. Jangan. Pusing. Ya, terus terang aja Bu. Oh gitu ya, iya. Ya, tuh. Dan yang minjem juga harus tahu diri kalau udah ngomong gitu, udah pergi. Jangan maksa, ya lo. Gituan doang. Ya. Ntar gue gantiin dah. Ya. Ya. Mau jalan kemana sih? Gue pinjemin mobil dah. Pinjemin mobil. Ya. Jangan. Jangan Bu, jangan pakai ngerayu-rayu. Ya, udah kok dibilang gitu, udah. Oh iya gitu, saya makasih ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah. Tapi cantengannya jangan dibawa lagi. Ya, Bu, minjem duit nggak dikasih duit, sebelum datang buat tentengan, habis datang nggak dikasih duit pinjemnya. Jangan dibawa lagi tentengannya, jangan. Bawa pulang lah, ya jangan dibawa lagi dah. Buat, ya. Kali aja aneh minjem Bu Hori dikasih. Nah. Jangan malu-maluin aja kalau dompet tentengan diambil lagi itu. Apalagi udah ditaruh dapur nanya, tadi tentengan tadi mana saja? Lah kan bukan buat gua, ini buat mancing doang, katanya buat mancing, jangan. Ya, jadi Bu, kalau orang lagi terdesak memang itulah. Ya, ngomong sama suami, Bang, nih kita punya utang nih. Ya, besok tanggal 31 tuh orang datang pengen nagih. Jam 2 siang dia habis zuhur ketemu datang tuh, Bang. Gimana tuh, Bang? Ya. Lalu ngutang, iya, punya duit kalau kagak. Ya, terus gimana, Bang? Udah dah. Nu abang punya apaan simpenan di belakang itu tuh, ambil aja. Ya, ambilnya. Ambil aja, ya. Oke, kita harus terbuka lah sama laki, jangan ada dusta di antara kita. Nah, udah terus terbuka aja, terbuka. Hah? Yang punya laki sama itu, sama anak pada kerja, sama mantu gitu, omongin aja, ya. Tuh. Tapi sekarang udah jarang dia tukang kredit ya. Jarang kan ya? Dulu kan keliling itu kok zaman dulu tuh. Sekarang kagak, udah jarang katanya. Sekarang udah sistemnya pakai ini aneh. Shopee. Ya. Emang Shopee itu harus diblokir itu. Kalau nggak belanja terus pada. Ya, online. Ya. COD. COD kan bayar tempat. Ya. Baik. Walaupun dia tahu dan yakin akan akibat yang akan menimpanya. Dia tahu, Bu. Ya, nerima duit enak gak? Enak banget, minjemnya gampang. Nanti yang susah tuh gantiinnya, Bu. Ya. Kita yang namanya gantiin duit utang orang, Bu. Kita punya duit aja kita sayang duit. Ya. Iya, ini duit ada di kantong nih, Bu. Utang saja Mas Wan. Dulu ah. Ya. Dan ini ada bazar dikit lagi nih awal bulannya. Ya. Duitnya banyak biarin dulu dah. Tuh, jangan. Tetap buka kantong nih saja, makasih ya. Ya Allah, untung ada anti katanya. Bisa nolongin aneh nih, ya. Anak-anak alhamdulillah bisa sekolah lagi, nggak disuruh pulang sama gurunya gitu. Ya, alhamdulillah.
Ya, jangan kalau kita udah punya duit untuk membayar utang kita tunda-tunda, itu zalim namanya. Kan Nabi udah bilang matlul ghani zulmun. Menunda membayar utang itu hukumnya zalim. Ya, kenapa zalim, Bu? Bisa jadi tuh orang juga udah punya janji sama orang. Kenapa? Dia minjem duit sama orang, ntar gue digantar, gue gantiin lah duit lu nih. Ya, ntar jam 2 besok ada orang datang gantiin utang sama gue. Tunggu, datang. Yang ini dibilang bohong lah, asal kamu bohong lu. Katanya jam 2 mau gantiin. Padahal dia nggak bohong, yang ini yang sialan ini. Ya, udah janji ngabarin kagak, ya, ditelepon HP-nya dimatiin. Ya kan, didatang ke rumahnya, lagi nggak ada di rumah tulisannya itu. Ya, di ngumpet. Tuh, ya. Kan orang jadi apa? Jadi kesel. Itu namanya zalim. Nah, coba kalau diangkat tangan dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan seorang tabrak becak kayaknya. Begitu. Bisa gak dikabulin? Nggak bisa. Orang zalim itu, Bu, doanya mustajab. Ya, orang yang terzalim itu doanya mustajab. Ya, hati-hati. Tuh, ittaqu da'watil mazlum kata Nabi. Awas, takut lo sama doanya orang yang terzalimi. Ya, tuh. Kenapa doa yang orang terzalimi itu enggak akan apa? Ya, ada penghalang sedikit pun langsung tembus ke langit sana. Ya, tuh. Hati makanya. Jangan pernah menyakiti orang kalau enggak mau disakiti. Ya. Jangan pernah membenci orang kalau enggak mau dibenci. Tuh. Ya, jangan ngebohongin orang kalau enggak mau dibohongi. Ya. Itu akan terjadi loh, Bu. Ya. Tetapi karena terdesak oleh kebutuhan, terpaksa dipikulnya juga meskipun akan meruntuhkan bahunya. Subhanallah. Bahunya runtuh, ya. Tuh, padahal bebannya itu ya lebih berat daripada apa? Ya, tenaga kita. Ya kan? Itu namanya kan maksain. Ya paksa, jangan paksa, bisa sih bisa, cuma bertahan berapa lama kan begitu. Ya. Jangan sampai. Apabila yang berutang memandang bahwa yang mempiutangnya tidak akan mendakwa, menagih pun tidak bila diberi bunganya, tentu akan diberinya walaupun tambahan yang diberikan itu didapatnya dari pinjaman pula kepada orang lain. Ya. Jadi orang, Bu, kalau udah dibantu, ditolong, biasanya orang akan pengertian, tahu diri. Ya, dibawa alhamdulillah, ya datang ngomong baik-baik gitu kan gitu. Ini kan, Bu, yang namanya dunia itu. Sekarang kita minjemin ke orang. Suatu saat bisa jadi kita minjem gak sama orang. Bisa jadi. Ya kan? Kan dunia itu berputar. Ya, sekarang kita ngebantu orang, suatu saat mungkin bisa jadi kita dibantu orang. Kan begitu. Ya. Sekarang kita nuntun orang, ya, ada orang tua udah jalannya susah, matanya udah kabur, kita tuntun. Suatu saat kita diapain? Tuntun orang saja. Ya kan? Itu. Ya dulu, Bu, orang tua kita minta tolong kita dong, masukin jarum dong ya, benang susah banget, lubangnya kekecilan kali ya. Nah, sekarang siapa giliran siapa coba? Nah, ya, sekarang kita. Hah? Ya. Jangan salahin jarumnya. Matanya udah pedal lamur. Ya. Enggak ada lubangnya jarumnya katanya, enggak ada lubang. Masa jahanamnya jarum enggak ada lubang gimana? Ya. Ya. Coba lihat datang, sini datang lihatnya. Nah, ini bawa lubang nih, gampang banget, Mak, katanya. Nah, sadar kita itu. Dulu kita digituin orang tua, sekarang kita gitu sama anak kita. Ya. Masukin lewat lagi. Lubang di sini masukin kemari, kayaknya masuk. Ya, udah dilurusin ke atas. Nah, enggak nyampe matanya kemana tahu itu. Ya, itu akan datang namanya itu wasa seperti itu, ya. Atau dengan menjual hartanya yang ada. Kalau orang tanggung jawab, Bu, ya, dia punya barang dijual. Ya. Tuh.
Jangan sayang-sayang. Ya, karena ketika kita butuh sama orang, Bu, tuh orang udah bantuin kita. Lu punya barang tapi nggak punya duit, kan gitu. Ya, suatu saat lu udah jatuh tempo, janji sama tuh orang yang minjemin duit bakal lu ganti, duit belum pegang, ada barang jual, ya. Jual. Berapa tuh pinjam duit? 10 juta. Jual emas berapa? 10 gram contohnya. Ya kan? Itu jangan sayang-sayang, Bu. Kalau kita udah diberi gampang atau ditolongin sama orang dan kita nolongin orang, Bu, Allah akan memberikan lipat ganda pertolongannya kepada kita nanti. Ingat, Bu. Ya. Jangan pernah melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Ya. Kalau kita sudah ya nolongin orang, suatu saat Allah pasti bakal nolongin kita. Ya, jangan orang tuh, Bu, istilah kata tuh kacang lupa kulitnya. Ya, apalagi mohon maaf kita udah berbuat baik ke orang lain tuh beratus-ratus, Bu. Ya, gara-gara sekali emang kita lagi nggak punya duit, datang kita bilang, ya Allah duit lagi nggak ada banget, ya, dasar lu pelit banget jadi tetangga. Ya, baru segituan doang 10 juta aja nggak punya. Oh, jangan. Ya, memang keadaannya sekarang seperti itu. Ya, bukan berarti dulu-dulu kita bisa bantu dia akan selamanya, enggak. Ya, orang kan hidup tuh ada lagi enak, ada lagi kagak enak kan gitu. Ya, tuh. Orang aja hidup ada yang sehat, ada yang sakit. Ya, sekarang kita sehat nih, Bu. Belum tentu besok sehat juga. Ya kan? Tuh, bisa jadi ntar pulang ke rumah puyeng kita. Jadi enggak? Enggak jadi. Kita tahu semua itu adalah rahasia Allah. Gitu. Keadaannya terus menerus demikian hingga habislah hartanya. Ya, sesudah harta habis, dia pun akan tetap terus menerus mendapat tagihan. Ya, barang dijual cuma bukan buat untuk bayar utang. Ya, dipakai buat belanja tawaf di sono di City Star atau di apa namanya itu? Bang? Tamrin Tamsit ya, Tamrin City. Ya, tuh atau di Master situ tuh pasar Master negara. Ya, belanja aja dulu kalau duit orang belum digantiin. Ya. Tuh. Ada yang kayak gitu, Bu. Banyak. Ya. Orang utangnya banyak tapi beli barang mewah-mewah. Ya. Punya utang beli mobil. Ya. Lalu katanya nggak punya duit. Ya. Oh, oh. Belanja. Tangga lu bilang lu beli mobil, gue beli kredit. Nah, lu bisa kredit mobil. Ya. Bukannya lu punya utang. Oh iya gue punya utang ya melu. Ya dia lupa. Ya. Untuk beli kredit tuh mobil bini gue urusannya katanya. Bininya disalahin. Ya kan padahal bininya nggak mungkin berani gitu kalau nggak atas suruhan siapa? Lakinya. Ya kan udah naik berdua, mau kemana-mana kan pasti berdua, nggak mungkin sendirian kan begitu. Ya, urusan bini tuh gue nggak tahu dah, biarin lah urusan kita beda lain nanti. Jangan, ya. Kadang-kadang sampai berakhir dengan masuk penjara atau barangnya yang tergadai menjadi korban tuh. Ya, orang kesal nanti diaduin ke polisi, di BAP, ini orang nih penipuan nih, ya kena pasal lah, pasal sekian tuh penipuan, ya. Tuh. Kalau orang, Bu, dia seorang pemain minjem duit, ya, duitnya ada tapi dia nggak mau bayar utang, mendingan ke polisi, itu orang berarti pemain itu, ya, minjem duit berapa? 100 juta, ya kan, ditahan paling berapa setahun, 6 bulan selesai, terus itu gue bebas. Ya kan, duit nggak digantiin tuh, Bu, hilang duit kita dah tuh. Ya, maka kita kalau apa-apa jangan melapor polisi aja, jangan. Ya, baik-baik dulu, pelan-pelan ngomongnya gimana nih gitu. Ya, dia biasanya nunggu yang lo laporin ke polisi, silakan, itu yang gue tungguin. Hah? Agak. Kalau udah pasal kena hal itu duit hilang. Ini rugi. Dia enak tadi keluar minjem lagi baru lagi. Ya, nyari konsumen baru. Ya, tuh, jangan. Ya. Adakah kemudaratan dan kecelakaan yang lebih dari itu? Si kaya meskipun tampaknya dapat untung, tetapi ia telah memudaratkan saudaranya, menganiaya sesama manusia, serta akan menggelutkan keadaan masyarakat. Inilah yang dimaksud oleh Allah yang melarang mengambil harta dengan jalan yang batil. Ya, orang itu disakitin gak enak, Bu. Ya,
Sakit hati itu nggak enak, ya, nggak enak disakitin orang gitu, dibohongin apalagi, ya. Kita udah buat baik sama dia nolongin, tahu-tahu kita diapain? Ya, ditipu, ya. Tuh, kalau istilah peribahasa itu kita nolongin anjing kejepit kan gitu. Ya, anjing kejepit kita tolongin, begitu digigit kita. Ya, itu anjing tuh. Meskipun sekarang si kaya kelihatan beruntung, tetapi kalau kita ingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 276 dalam surah Ar-Rum ayat 39 di atas, kita percaya bahwa hartanya itu tidak akan membuahkan kebaikan padanya atau enggak ada keberkahan. Ya Bu ya, enggak ada penipu tuh kaya selamanya, enggak ada. Ya, enggak ada tuh koruptor hidupnya senang, enggak ada. Ya, enggak ada Bu. Kelihatannya doang tuh, ya. Tuh, kenikmatan yang dia ambil melalui orang lain itu, ya, nggak seberapa dengan apa azab yang Allah akan berikan nanti. Ya, hati-hati, ya, merebut laki orang, merebut bini orang, ya, jangan. Tuh, itu dosanya udah, ya. Hah? Dunia masa sebentar. Apa sih yang kita cari, Bu? Ya. Apa yang kita cari coba? Kepuasan, nggak akan puas kita di dunia ini. Ya, nggak akan puas, ya. Ibu-ibu nih semua nih anggota Majelis Al-Mayubi dikasih sarang 1 miliar. Habis pulang ngaji nih, mau nggak? Mau kan? Besok dikasih lagi, mau nggak? Nggak puas kan berarti? Nah, iya, berarti nggak puas kan? Nah, ya. Tuh, Bu, ntar pulang ngaji nih jam 4:30 datang ke rumah saya bagiin duit sarang 50 juta dah. Berapa orang hitung? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 orang. Ya. Saya bagiin duit pada semua itu. Contohnya begitu, ya. Habis dapat dari saya, ya, Pak Hadi manggil ibu-ibu Ayubi tolong Pak Ustaz dibilangin. Ya, habis dari rumah Pak Ustaz suruh ke rumah saya mau bagi dia sarang 100 juta, mau enggak? Ayal aja, ayal aja. Ya. Itu bukti dunia itu bukan tempat akan memuaskan kita. Ya. Nah, kalau Pak Hadi tanya contohnya, ibu-ibu duitnya udah habis yang 50 juta dari Ustaz Bori tadi siang. Kita bilang apa coba? Kita bilang apa coba? Duit emang udah habis dari siang tadi yang baru dikasih. Malam udah, itu buat apa? Dikasih. Buat apa 50 juta cepet banget? Kan gitu. Tahu. Ya, ya. Itu bukti. Ya, dunia ini nggak akan bikin kita puas. Ya, tuh. Masih dari 50 juta, ada yang ngasih 100 diambil. Ada dapat undangan lagi nanti, ya 150 juta datang lagi. Ya. Hah? Ngumpulin lagi. Ya, tuh. Dengan kerusakan masyarakat dan kemelaratan yang terjadi karena wujudnya riba, maka Allah yang Maha Adil dan mengetahui, ya, menitahkan larangannya yang amat keras supaya riba dihapuskan, dilenyapkan dari muka bumi ini, Bu. Bu, kalau kita pengen jujur, kita ini makan dari harta judi, loh. Di sini apa-apa judi Indonesia tuh mainannya. Judi. Ya, itu susah. Kenapa? Emang sistem pemerintahan kayak gitu mau diapain? Ya kita sih berlindung aja lah. Pokoknya yang penting kita kerjain yang halal gitu aja. Ya, tuh. Karena kalau udah kecampur yang halal sama yang haram, yang menang yang mana? Yang haram, kalah yang halal. Ya, tuh. Idza jama'atil halal wal haram ghulibatil haram. Ya, kecampur antara yang halal dengan yang haram yang menang. Ya, tuh, yang halal kalah. Tuh ya, tuh, makanya riba jangan ampe, katanya jangan riba, Bu, Pak. Kalau istilah bahasa Allah itu, ya sedikit aja ente makan dosanya gede banget. Ya, mendingan lo hidup banyak duit daripada riba gitu. Ya, kalau duit kan enak. Ya kan daripada riba minjemin orang gini-gini tapi niatnya pengen apa? Ambil untung.
Bu. Ya, jangan sampai. Riba nasiah diharamkan karena menimbulkan kemudaratan yang sangat besar, sedangkan riba yang lain menutup pintu kemudaratan. Ya Bu, nasiah itu namanya tuh. Jadi pinjaman-pinjaman di internet itu semuanya tuh riba nasiah namanya. Kenapa? Minjem sekian minta ganti sekian. Ya Bu ya. Contohnya itu kan sama aja Bu. Kita ngangkat besi 10 kilo nggak kuat. Nggak kuat kita angkat 10 kilo nih. Ditambahin 5 kilo lagi. Tambah berat kan begitu. Ya. Kita 10 kilo aja kita nggak kuat nih angkat besi. Apalagi 15 kilo. Apalagi 20 kilo. Kan begitu. Secara logikanya ya. Artinya uang segitu aja saya nggak punya. Apalagi lebih gede lagi, lebih banyak lagi. Ya. Tuh. Karena orang Bu sekarang yang namanya nolong tanpa pamrih tuh ya bukan nggak ada sih 1001 ya pasti ingin apa pamrih semua paling nggak ingin mau mobil ingin apa tuh ingin dapat apa tuh ya bukan hanya pujian tapi pengen dapat apa lebih untung ya tuh. Padahal kan keberuntungan itu ya yang memberi siapa Allah ya itu bukan dari kita menolong orang minta dibantu ya udah jangan sampai ya kita ngebantu kok tahu-tahu minta diapain minta ditambahin ya tuh. Ada kaidah dua di sini sesuatu yang dilarang karena zatnya tidak boleh dilakukan kecuali apabila terpaksa Bu kita nggak punya duit ya dalam keadaan terdesak contohnya buat terdesak benar-benar terdesak nih pengen makan anak kita ya tuh anak kalau nggak makan bakal sakit nanti pinjem ya tuh tapi minjemnya orang lu nggak punya duit gua kasih pinjam dia 10.000 ganti 15.000 ya nggak apa-apa dah daripada anak gua mati itu terpaksa ya kan kalau kita minjem sekarang bukan buat apa-apaan buat gaya-gayaan ya buat poya-poya seneng-seneng ya kan kita bukan nggak boleh minjem boleh ya tapi sesuai kebutuhan aja jangankan yang gitu Bu ya sesuatu yang haram saja lantaran kita dalam keadaan darurat boleh gak boleh sekedarnya aja ya tuh kita pengen minum nggak ada air apa-apaan ya dimana aja air susah yang halal nih ada bir minum mau minum boleh ya sekedarnya saja ad-daruratu tuqaddaru biqadariha ya keterpaksaan diperbolehkan hanya sekedarnya saja bukan aji umpung aji mumpung sampai mabuk ya itu kaidah pertama kaidah yang kedua sesuatu ya yang dilarang guna penutup pintu kejahatan diperbolehkan karena untuk kemaslahatan ya Bu ya tuh apa contohnya nih Bu ya contohnya itu sesuatu kejahatan ya kan tuh pintu untuk menutup pintu kejahatan contohnya ada orang yang bertikai yang berantem ya yang pernah saya bilang tuh kita bohongin aja dah ya kan contohnya Ustazah Maswani marahan ya namanya Ustazah Maslia ya datang kok Lin bilang Ustazah dikirim salam sama siapa yang Haji Maslia ini dibawain jambu itu padahal bukan dari dia bohong boleh gak gitu boleh ya demi kemaslahatan ya jangan kita komporin ya ke sono datang ke sini datang tok assalamualaikum Maslia apa kabar ya kan di Maslia anda dengar nanti lagi ada masalah sama Mas Wani oh iya emang dia mau begitu tuh siapa aja ya permisi anda pulang tetap assalamualaikum ya Maslia apa kabar Mas Wani apa kabar alhamdulillah anda dengar nanti lagi masalah sama Maslia oh iya dia mau begitu tuh sholat nah itu justru ngomporin itu namanya itu ya bukan nyari penyelesaian justru tambah masalah ini orang yang begini namanya ini zul wajhain yang bermuka dua di sini pengen dianggap baik sini pengen dianggap baik tuh ya biasanya muka dua itu apaan yang palanya dua ular ya kan nggak ada makhluk palanya dua
Ya, muka dua itu zul wajhain namanya ya. Cari muka ya. Nah, itulah dua kaidah itu ya ada dalam ya fikih ya sehingga membuka jalan bagi kita untuk mencari solusi yang terbaik ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.